Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya, Farsi Sabila. Kali ini kita akan membahas tentang intisari webinar yang telah saya tonton seputar judul Mengenal Lebih Dekat Keragaman Jenis Rumput Laut di Indonesia. Alga laut merupakan tumbuhan laut yang tergolong dalam multiseluler yang menjadi komoditi perikanan dan juga memiliki potensial yang tinggi bagi negara Indonesia. Semua itu dapat dilihat dari nilai ekonomis rumput laut yang dapat dijadikan bahan makanan, kosmetik, pupuk, obat-obatan, dan juga hal-hal lainnya. Tingginya nilai potensi alga laut di negara Indonesia tidak hanya dikarenakan oleh nilai ekonominya, tetapi didukung juga oleh wilayah negara Indonesia yang kaya dengan perairan pesisir yang cocok untuk area penanaman alga laut. Salah satu dari sumber daya hayati yang memiliki peranan penting bagi kehidupan laut adalah makroalga ataupun ganggang dan juga sering disebut dengan seaweed. Makroalga merupakan salah satu organisme yang tingkat rendah dari divisi Talophyta yang seluruh anggotanya merupakan tumbuhan multiseluler. Nah, berdasarkan pigmen untuk fotosintesis dalam anggota makroalga terbagi menjadi 3 divisi, yaitu ada Chlorophyta, Phaeophyta, dan juga Rhodophyta. Dari 3 divisi ini sudah banyak dikenal sebanyak 780 jenis ganggang dari perairan pantai Indonesia, namun belum seluruh dari jenis tersebut dimanfaatkan karena belum banyak diketahui pemanfaatannya. Secara umum, nilai ekonomis makroalga dapat dimanfaatkan adalah sebagai bahan pangan, bahan baku industri, bahan media untuk perkembangbiakan bakteri dan jamur untuk menghasilkan antibiotik, serta juga ada pula jenis mikroalga yang digunakan sebagai obat-obatan dan juga kosmetik. Keberadaan makroalga dan juga kelimpahan mikroalga sangat penting sebagai penyusun dan juga produsen primer, sebagai bahan pakan, habitat ikan, dan juga tempat mencari makan bagi berbagai organisme dalam ekosistem perairan pantai seperti jenis krustasea, moluska, echinodermata, ikan maupun alga kecil yang lainnya, serta sumber makanan bagi manusia yang menyediakan berbagai nutrisi dan juga serat untuk pencernaan. Bentuk rumpun makroalga yang rimbun dapat memberikan perlindungan pada biota laut berukuran kecil terhadap embasan ombak di pantai dan juga karang. Makroalga merupakan sumber yang terbarukan yang memiliki potensialnya sangat tinggi dalam lingkungan laut. Sekitar 6.000 spesies makroalga telah diidentifikasi dan juga telah dikelompokkan sebagai alga hijau ataupun Chlorophyta, alga coklat dan yang sering disebut dengan Phaeophyta, dan juga alga merah yang disebut dengan Rhodophyta. Makroalga ini diproduksi secara global di dunia pada tahun 2004 lebih dari 15 juta ton, yaitu sekitar 1,3 juta tonnya panen bebas dan juga 14,8 juta ton itu merupakan hasil dari aquaculture. Makroalga merupakan alga yang memiliki ukuran besar dari beberapa sentimeter sampai dengan bermeter-meter panjangnya, karena alga sendiri merupakan organisme yang masuk ke dalam kingdom Protista, mirip dengan tumbuhan. Dengan struktur tubuh berupa talus, alga juga mempunyai pigmen klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Kebanyakan alga hidup di wilayah perairan, baik perairan tawar maupun perairan laut. Makroalga sebagian besar hidup di perairan laut. Untuk dapat tumbuh, makroalga memerlukan berbagai nutrisi dan juga substrat untuk tempat menempel ataupun hidup. Makroalga bersifat epifit pada benda-benda lain seperti batu, batuan berpasir, tanah berpasir, kayu, cangkang moluska, dan juga epifit pada tumbuhan lain atau makroalga jenis yang lain. Pertumbuhan makroalga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, pada faktor internal yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan adalah spesies, bibit, umur, dan faktor eksternal yang berkaitan dengan habitat lingkungan seperti pasang surut air laut, fase bulan, dan juga cahaya.
Selain faktor eksternal dan internal alam yang dapat berpengaruh terhadap pelimpahan dan keberadaan organisme adalah dengan adanya pemanfaatan masyarakat sekitar. Sekian kesimpulan saya pada webinar yang saya tonton. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.